Lakiku Prabowo, Bu. Jadi Prabowo itu lakimu? Iya. Presiden Prabowo? Iya, lakimu? Ganjar, iya. Oh. Diganggu sama Ucok Bongor, dah Titik sama Abe. Jahat kali orang tuh dua. Oh. Sama abangku si Misna sama si Jono. Bang Jono nggak mau open gitu aja, Bu ya. Kak Misna sama Bang Jono gitu aja. Ya, abis lagi nasi mau habisin. Kiranya aku main-main, capek aku ngejarnya gitu-gitu aja. Lama-lama mati sendiri aku. Janganlah. Loh, kayak mana udah sakit kali, pastilah, Bu. Janganlah, nanti kau mati dikubur makan cacing. Tapi kita hidup pun sakit di dunia ini, Bu. Iya pula ya. Iyalah, ada itu. Iya. Dia nyuruh aku bertahan untuk lakiku, tapi lakiku nggak bertahan sama aku, ya udahlah ya kan. Tapi lakimu kan presiden, dia kan lagi ngurusin negara ini. Mana? Ngurusin negara ini sayang, berselingkuh. Berselingkuh dari kau? Gitu cantiknya kau. Belum lagi pakai bedak, belum lagi bulu mata. Bulu mata hilang. Enggak, bulu matamu masih bagus kok. Tapi memakaikan bulu mata alismu? Hah? Alismu siapa yang makaikan? Pintar kok ya. Aku udah ngantuk. Jangan ngantuk. Capek. Bilang Kak, aku bisa aja ngomong lembut kayak kakak ya kan. Di pemerintahannya Prabowo ini ekonomi ajur lebur. Deposit anggaran bangkrut. Ada yang teriak-teriak, oh Prabowo tidak, di zamannya Prabowo tidak utang. Ini buzzer-buzzernya bilang begitu. Kalau buzzernya Prabowo kan selalu menjilat tanpa data. Yang penting para termol, para terwok percaya. Sama Hakim saat ini sampai muja-muja. Selalu ini aku lihat ini ada room nih, roomnya siapa itu orang yang gak berkualitas itu, nenek-nenek tuwir itu bilangnya gini, oh, orang pengkritik itu adalah makar. Orang yang ngeritik kita itu ngeritik, ya kan, itu makar katanya. Dapat framing kan dari seorang Prabowo. Jadi orang yang mengkritik ante-ante asing dan makar. Itulah letaknya seorang termol terwok. Jadi otaknya apa yang dibilangin sama bosnya itu dipercaya. Dia Raja Prabowo itu mengerikan. PLN naik, semuanya naik, sembako naik, semuanya naik. Oh ya, aku bilang kan Prabowo kan teriak cinta rakyat Indonesia. Jika lu cinta rakyat Indonesia, hentikan MBG. Aku tahu lu tidak akan mungkin bisa menghentikan MBG. Karena MBG sudah menang tendernya ya keluarga lu sendiri juga. MBG itu adalah pusatnya korupsi. Kalau lu cinta rakyat Indonesia, cerdaskanlah bangsa Indonesia dengan ngasih dana pendidikan gratis. Sampai jenjang kuliah tanpa bayar sesen pun. Buku semuanya gratis. Kalau lu cinta rakyat Indonesia, kalau lu mempunyai darah katanya cinta NKRI, cinta merah putih, bukan cinta uangnya. Jangan teriak-teriak, saya akan rela mati. Kalau lu rela mati, ngapain lu bikin korupsi di mana-mana? MBG itu biangnya korupsi loh, dari bawah, dari atas sampai ke bawah, dari sampai akar-akarnya. Ayolah rubah. BPJS itu diaktifkan lagi. Dana pendidikan itu penting loh. Kalau memang cinta Indonesia, cerdaskanlah para ternakmu. Terwok sama termul itu cerdaskan. Jangan dibikin semakin bodoh mereka. Selawaras itu di pemikiran saya. Mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Permisi Bapak Presiden Prabowo Subianto, program MBG ini anggarannya 335 triliun, memangkas anggaran pendidikan, memangkas anggaran kesehatan, tapi hasilnya ribuan anak sekolah keracunan. Permisi Pak,
Saya hanya memberikan saran saja. Alangkah baiknya anggarannya dialokasikan ke pendidikan gratis, kesehatan gratis, sembako murah, dan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Permisi Pak, program MBG ini membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat atau untuk pejabat? Permisi Bang, program MBG ini membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat atau untuk pejabat? Satu SPPG Bang, per tahun itu bisa punya laba 1,8 miliar. 1,8 miliar. Itu satu SPPG. Sementara, sebagai ilustrasi, di daerah saya, ketua partainya Pak Presiden itu punya 9 SPPG Bang. 9 SPPG. Itu artinya per tahun dia punya 17 triliun minimal. 17 triliun. Kalau 5 tahun Bang, masa presidenan satu periode ini, berarti 85 miliar Bang. Di 2029 nanti, kalau presiden yang hari ini berkuasa nyalon lagi, lalu ketua DPC ini harus mengeluarkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, bahkan 50 miliar untuk memastikan kemenangan Presiden Prabowo. Saya kira itu angka yang sangat kecil. Ternyata 472 dapur si hijau, 600 sekian dapur si coklat, dapur si partai, berapa ratus dapur pendukung-pendukungnya berapa ratus, ya akhirnya tuh ketahuan gitu. Nah, itu tadi fakta Pak. Permisi Pak, program MBG ini membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat atau untuk pejabat? Uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Baik Pak, terima kasih. Permisi Bapak Presiden Prabowo Subianto, jenengan ingat perkataan Bapak Presiden Soeharto. Beliau pernah mengatakan, anggaran atau pinjaman sebisa mungkin jangan dipergunakan untuk makan, yang pada akhirnya menghasilkan kotoran. Tapi gunakanlah untuk hal-hal yang bisa meningkatkan ekonomi rakyat dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat. Mohon Bapak simak sekarang perkataan Bapak Presiden Soeharto. Itu Pak. Di beberapa tempat sudah saya jelaskan bahwa semua pinjaman itu kita gunakan bukan untuk dimakan, lantas menjadi tai, itu saja tidak. Ya toh? Tapi kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek itu, gitu. Sampai proyek-proyek itu adalah berhasil, hasilnya untuk mensubutan kita, tapi proyek itu juga mesti ada nilainya. Coba sekarang di mana-mana saja melihat toh, adanya pabrik pupuk di Kalimantan, di Gresik dan sebagainya, di Sumatera ada pabrik pupuk, pabrik semen itu dibangun dari pinjaman. Kemudian pabrik baja, lantas telekomunikasi, kemudian pesawat terbang, kapal-kapal dan lain sebagainya itu oleh pemerintah digunakan untuk membangun itu dengan mendirikan perusahaan-perusahaan milik negara. Berapa? 180 perusahaan negara. Nah, itu tadi ide cemerlang dari Bapak Presiden Soeharto. Permisi Pak, ini kan keadaan ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja dan pengangguran meningkat. Apa tindakan Bapak? Mari kita joketin saja. Baik Pak, terima kasih. Monggo, silakan Bapak joget. Yang penting